Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau berikan kami waktu, kesempatan untuk terus mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami dapat menangkap firman-Mu, maka kami akan mengalami satu kehidupan yang benar-benar dapat mampu hidup merepresentasikan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berbicara bagi kami. Amin. Bagian bacaan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan punya rencana bagi setiap kita. Ketika saudara dan saya ada di bumi, itu berarti kita ada untuk merepresentasikan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk terus membangun kesadaran kita. Kita ada di bumi hanya untuk merepresentasikan Tuhan, bukan yang lain. Tuhan mau memakai kita untuk menjadi alatnya, untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan mujizat-Nya, untuk menyatakan perbuatan-perbuatannya yang telah Dia tetapkan bagi hidup kita. Nah, oleh karena itu, marilah kita menjalani hari-hari hidup kita dengan kesadaran kalau kita ini adalah alatnya Tuhan. Saya percaya kalau kita berjalan dengan kesadaran yang demikian, maka apapun yang kita jalani dalam hari-hari hidup kita, ketika kita melakukan segala tugas tanggung jawab kita, bahkan segala aktivitas kita, dengan kesadaran yang demikian akan memampukan kita untuk tetap hidup berjalan seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saya katakan bagi saudara, apapun keadaanmu, apapun situasimu, kondisimu seperti apa, tetapi kalau Tuhan mau memakai engkau menjadi alatnya, maka Ia punya banyak cara untuk memakai saudara, untuk tetap saudara ada menyatakan siapa Dia melalui hidup saudara. Nah, oleh karena itu marilah kita terus membuka hati kita kepada Tuhan, kita terhubung dengan firman-Nya, supaya kita akan terus mendapat penyingkapan-penyingkapan firman yang memampukan saudara dan saya untuk kita mampu hidup, menjalani hari-hari hidup kita sebagai alatnya Tuhan. Belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan, Saulus, dia sudah memang ditetapkan Tuhan untuk Tuhan mau memakai dia menjadi alatnya Tuhan. Firman Tuhan berkata, waktu Saulus menjalani perjalanan hendak membunuh pengikut-pengikut jalan Tuhan, firman Tuhan berkata di tengah jalan Tuhan menghentikan dia. Tuhan mengambil dia karena seperti yang tadi saya katakan, Tuhan sudah memilih dia menjadi alatnya Tuhan. Apapun situasinya, kondisinya, itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah ketika Tuhan mau memakai menjadi alat, maka Tuhan punya banyak cara untuk menangkap dia. Dan firman Tuhan berkata bahwa ketika Saulus di tengah jalan, Tuhan datang kepadanya memperlihatkan kemahakuasaan Tuhan dengan membawa dia untuk menjadi alatnya Tuhan. Firman Tuhan berkata, waktu Tuhan bertemu dengan Ananias, Tuhan berkata kepada Ananias untuk pergi ke rumah yang telah ditunjukkan Tuhan, di mana Tuhan katakan di situ ada seorang yang sementara berdoa, Saulus, dan dikatakan Saulus dalam doanya dia melihat bahwa Ananias datang kepadanya dan menaruh tangan padanya sehingga dia dapat melihat kembali. Dan Alkitab mencatat bahwa Ananias, waktu Tuhan berkata demikian, Ananias berkata bahwa orang itu sudah aku dengar kalau dia itu sangat jahat, dia membunuh pengikut-pengikut Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, Ananias, dia itu adalah alatku, maka aku harus mengambil dia. Saya katakan bagi saudara, seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan, kalau kita Tuhan mau pakai menjadi alatnya Tuhan, apapun kondisi kita, apapun situasi kita, Tuhan pasti punya banyak cara untuk mengambil kita. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita terus membangun kesadaran kita.
Saudara dan saya hidup di dunia ini hanya untuk merepresentasikan Tuhan. Mari kita menjadikan hidup kita menjadi alatnya Tuhan. Supaya ketika kita menjadikan hidup kita menjadi alatnya Tuhan, maka kita akan dapat meluaskan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita akan menyatakan siapa Tuhan bagi banyak orang. Sekali lagi perlu kita bangun kesadaran kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, itu tidak terlalu penting bagi kita. Yang penting adalah kita terus membangun kesadaran kita. Tuhan mau memakai kita menjadi alatnya. Mari kita berikan hidup kita untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan. Bagaimana supaya saudara dan saya akan terus punya kesadaran kalau kita ini akan dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan. Kalau engkau terus terhubung di rumah Tuhan, terhubung dengan firman-Nya, terhubung dengan orang yang dipakai Tuhan untuk saudara, maka lewat keterhubungan itu engkau terus akan membangun kesadaranmu dan engkau akan terus menyadari bahwa engkau adalah alatnya Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan, jalanilah hari-hari hidupmu dengan terus membangun kesadaran engkau adalah alat Tuhan. Berjalanlah dengan kesadaran demikian, sehingga dimanapun engkau berada, apapun yang kau lakukan, apapun yang kau alami dan kau hadapi, itu tidak akan pernah membuat engkau menjadi lemah, tapi akan membuat engkau terus menjadi kuat. Karena kesadaran kalau engkau adalah alatnya Tuhan, maka penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan akan terus menyertai perjalanan hidupmu. Tuhan menolong kita di minggu-minggu perjalanan hidup kita ke depan. Percayalah, kita adalah alatnya Tuhan. Jadikan hidupmu menjadi alatnya Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman yang telah kau anugerahkan bagi kami. Bangun terus kesadaran kami kalau kami adalah alatnya Tuhan. Engkau mau memakai kami untuk menjadi alat, menyatakan kemuliaan-Mu, memperluas kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Sehingga lewat perjalanan hidup kami dengan kesadaran kalau kami adalah alatnya Tuhan, maka kami akan menjalani hari-hari hidup kami terus bergantung kepada Tuhan dan berharap berfokus hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati semua pemirsa Klavos, berkati semua kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.